kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Devitri Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2001106003 dari kelas Biologi A semester 3. Saya Dina Ismida Puzarko dengan nomor induk mahasiswa 2008106008. Dan saya Bajati Nafsia dengan nomor induk mahasiswa 2008106002 dari Tadris Biologi A semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan juga penuh berkah selalu ya. Amin. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini? Alhamdulillah, sepertinya kalian sudah sangat siap dan juga semangat tentunya ya dalam mengikuti pembelajaran biologi pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Siapa saja yang hadir, yang sakit, yang izin, yang alfa, dan lain sebagainya. Bagi namanya yang saya panggil, boleh angkat tangan. Yang pertama ada Bahjati Nafsia. Selanjutnya Dina Ismida Puzarko. Apakah ada nama-nama yang belum saya panggil? Sudah semua. Baik, hari ini semuanya hadir ya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir tepat waktu dan mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya terus dipertahankan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ruang lingkup biologi. Tetapi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin sedikit mengulas bahasan kita pada pertemuan minggu lalu mengenai sains. Apakah adik-adik di sini ada yang masih ingat apa saja karakteristik dari sains? Ya, betul sekali. Karakteristik dari sains diantaranya yaitu rasional, objektif, empiris, dan juga akumulatif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ruang lingkup biologi. Mengapa sih kita harus mempelajari materi ruang lingkup biologi? Ada yang tahu alasannya mengapa? Baik, jika belum ada yang tahu, saya beritahu. Ada beberapa tujuan mempelajari materi ruang lingkup biologi. Di antaranya yang pertama, dengan mempelajari materi ruang lingkup biologi, adik-adik dapat mengetahui apa itu biologi, cabang-cabang ilmu biologi seperti anatomi, ekologi, zoologi, botani, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adik-adik juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam metode ilmiah. Kemudian, adik-adik juga dapat mengetahui tingkatan organisasi dalam kehidupan. Terakhir, adik-adik juga dapat mengetahui peranan ilmu biologi, baik itu di bidang kedokteran, farmasi, peternakan, perikanan, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik berpikir atau mencari tahu mengapa ilmu biologi terbagi menjadi beberapa cabang? Atau pernah
adik-adik berpikir atau mencari tahu mengapa ada tingkatan organisasi dalam kehidupan dari tingkatan terkecil hingga terbesar atau dari tingkatan molekul hingga tingkatan biosfer? Mengapa ya? Berikut penjelasannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Nah, apakah ada yang sudah tahu akan membahas apa aja sih di dalam ruang lingkup biologi ini? Ya, betul sekali Ahmad. Di dalam ruang lingkup biologi ini, kita akan membahas mengenai apa itu ilmu biologi, kemudian kita akan membahas cabang-cabang ilmu biologi, tingkatan organisme dalam kehidupan, peran ilmu biologi dalam kehidupan, dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Istilah ilmu biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari istilah tersebut dapat kita definisikan bahwa ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Di dalam ilmu biologi ini memiliki beberapa cabang ilmu pengetahuan. Di antaranya ada mikrobiologi yang membahas tentang mikroorganisme, kemudian ada bakteriobiologi yang membahas tentang bakteri-bakteri, kemudian ada virologi yang membahas tentang virus, kemudian ada sitologi yang membahas tentang sel, kemudian ada histologi yang membahas tentang jaringan tubuh, kemudian ada botani yang membahas tentang dunia tumbuhan, kemudian ada zoologi yang membahas tentang dunia hewan, kemudian ada anatomi yang membahas struktur tubuh bagian dalam suatu makhluk hidup, kemudian ada embriologi, yaitu membahas tentang perkembangan embrio, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas terkait tingkatan organisme dalam kehidupan. Yang pertama ada molekul, kedua ada sel, ketiga ada jaringan, keempat ada organ, kelima ada sistem organ, keenam ada individu, ketujuh ada populasi, kemudian kedelapan ada komunitas, 9 ada ekosistem, ke-10 ada bioma, dan yang terakhir ada biosfer. Peran ilmu biologi dalam kehidupan tentu saja banyak sekali. Pada bidang kedokteran misalnya, dimanfaatkan untuk pembuatan bayi tabung. Pada bidang farmasi, dimanfaatkan sebagai pembuatan obat-obatan, vitamin, dan yang lainnya yang berkaitan dengan farmasi. Kemudian pada bidang teknologi pangan, dimanfaatkan untuk pembuatan keju, tapai, kemudian yogurt, nata de coco, tauco, dan yang lain sebagainya. Pada bidang pertanian, dimanfaatkan untuk pembuatan bibit unggul. Pada bidang peternakan, dimanfaatkan untuk Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode ilmiah. Materi kali ini adalah materi metode ilmiah. Apakah sudah pada tahu apa itu metode ilmiah? Baik, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu metode ilmiah dan penjelasan langkah-langkah dan bagaimana proses metode ilmiah tersebut dilakukan. Baik, sekarang adalah penjelasannya. Harap tenang dan menyimak ya untuk pembelajaran metode ilmiah, karena metode ilmiah itu dalam lingkup biologi juga sangat penting untuk kedepannya. Maka dari itu simak baik-baik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, simpan dulu pertanyaannya ya, nanti di akhir jika masih belum paham silahkan diajukan pertanyaannya. Metode ilmiah yaitu dalam kerja ilmiah, para ilmuwan, para profesor, atau para peneliti itu
harus memiliki tahapan-tahapan dalam bereksperimen suatu penelitiannya. Maka dari itu dibutuhkan metode-metode ilmiah atau disebut metode ilmiah. Dalam ilmu sistematis biologi, metode ilmiah itu adalah bagaimana awal prosesnya seorang peneliti untuk meneliti sesuatu yang menjadi subjek atau menjadi tujuan mereka meneliti hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Apa itu merumuskan masalah? Merumuskan masalah, merumuskan informasi dalam suatu metode ilmiah. Merumuskan masalah itu sangat penting. Nah, dilakukan di awal karena sebelum kita melakukan eksperimen atau meneliti itu seorang ilmuwan itu menebak-nebak ataupun merumuskan suatu masalah dalam proses eksperimen tersebut. Dalam proses metode ilmiah perumuskan masalah ini, adik-adik harus memiliki rasa ingin tahu yang banyak sehingga dibutuhkan prosesnya itu menggunakan kalimat tanya ataupun kalimat tanya itu hadir dalam suatu kehidupan sehari-hari tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data. Setelah itu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang akan dilakukan. Nah, dalam proses ini itu bertujuan untuk menunjang dari rumusan masalah sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengemukakan hipotesis atau mengemukakan dugaan dalam proses eksperimen. Jadi adik-adik sebelum melakukan percobaan tersebut, kita harus melakukan hipotesis atau dugaan. Dugaan juga sebagai penunjang jawaban dari perumusan masalah. Nah, hipotesis itu seperti apa? Ya, seperti misalkan dalam suatu percobaan perkecambahan atau pertumbuhan dari kacang hijau. Itu hipotesisnya adalah misalkan matahari memiliki faktor yang sangat tinggi dalam pertumbuhan kacang hijau. Nah, itu namanya hipotesis atau masih dugaan. Apakah nantinya benar matahari adalah penunjang dari proses eksperimen kacang hijau tersebut? Itu nanti akan dijawab dari percobaan yang akan dilakukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu apa? Setelah itu yaitu melakukan eksperimen atau percobaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hipotesis tersebut. Apakah memang benar? Nah, berkaitan dengan hipotesis-hipotesis yang dilakukan. Setelah melakukan percobaan atau eksperimen, adik-adik jangan lupa mengumpulkan data yang valid ataupun data-data yang ada dalam percobaan tersebut. Nah, data-data tersebut itu dapat menunjang atau memberikan sebuah jawaban dari hipotesis dan rumusan masalah sebelumnya. Jadi, mengumpulkan data setelah percobaan itu sangat penting ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Apa itu kesimpulan dalam melakukan metode ilmiah? Nah, kesimpulan dalam melakukan metode ilmiah itu sangat penting karena dalam sebuah percobaan atau penelitian sangatlah dibutuhkan dalam kesimpulannya. Nah, seorang peneliti, ilmuwan ataupun kita masing-masing harus memiliki sebuah sikap, itu sikap yang jujur, sikap logis, dan sikap bertanggung jawab untuk mengemukakan sebuah kesimpulan agar menjadi baik dan benar. Akhir yaitu mempublikasikan suatu hasil dari percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu agar khayalak umum dapat mengetahui bagaimana sih hasil-hasil dari sebuah percobaan, atau juga dapat digunakan untuk menunjang perbandingan apakah sebelumnya pernah diadakan penelitian ataukah sesudahnya akan dilakukan percobaan kemudian. Nah, teman-teman, sebelumnya yaitu dalam melakukan metode ilmiah kita juga dibutuhkan variabel dalam observasi. Nah, variabel itu dalam metode ilmiah ada 3, variabel tetap, variabel bebas, dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah suatu variabel yang menunjang dalam suatu proses penelitian, sangat dibutuhkan dan ini tuh nah, variabel bebas itu memang sengaja dibuat dalam suatu penelitian. Contohnya, misalkan judul penelitiannya yaitu penelitian pengaruh air terhadap proses pertumbuhan perkecambahan. Nah, apa itu variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah air. Jadi
menunjang pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang sebuah hasil dari penunjang variabel bebas. Contohnya, daun kacang hijau. Daun kacang hijau itu tumbuh dikarenakan ada dorongan ataupun ada penunjang air dari proses pertumbuhan tersebut. Nah, variabel bebasnya tadi air, variabel terikatnya itu daun kacang hijau. Nah, kemudian sekian materi dari saya, dari Ibu, yaitu tentang metode ilmiah. Jangan lupa yang tadi materi sebelumnya juga disimak dan dipahami kembali. Apakah adik-adik punya pertanyaan? Belum? Jika belum memiliki pertanyaan, silahkan disimak atau silahkan dipahami ya. Jangan lupa dicatat materi sebelumnya dan materi yang tadi. Jadi kesimpulannya, suatu metode ilmiah itu sangat dibutuhkan dalam suatu proses eksperimen, adik-adik. Nah, dalam suatu eksperimen tersebut membutuhkan langkah-langkah, membutuhkan sikap yang baik dan ketekunan. Baik adik-adik, setelah kita melakukan pembelajaran, jangan lupa pembelajaran yang tadi dipahami ya, dan dibaca-baca kembali materi-materinya, dan juga jangan lupa nanti ada PR di GCR, di Google Classroom, dicek ya. Ada 2 PR di sana, jangan lupa dikerjakan. Dan jika ada pertanyaan, ayo siapa yang mau tanya dari materi sebelumnya. Nah, adik-adik, jika masih belum ada yang tanya, nanti bisa tanya ya. Misalkan, Bu, saya masih belum paham dari variabel terikat itu apa. Misalkan, apakah masih ada yang belum paham dari metode penelitian? Ya, benar. Langkah-langkahnya itu seperti yang tadi Ibu jelaskan. Apa aja? Yo, tadi itu ada merumuskan masalah, ada mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, ada apa lagi? Ya, benar, hipotesis. Kemudian, ya, melakukan observasi. Kemudian apa lagi? Ya, benar, itu melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian, ayo, ada 3 lagi langkah-langkahnya. Oh ya, benar, yaitu mendata atau mengumpulkan data hasil dari observasi. Kemudian ada kesimpulan dan juga ada mengkomunikasikan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian dalam materi ruang lingkup biologi ini sangat perlu dipahami dan dikaji ulang atau dibaca terus ya, agar pada suatu saat nanti kita akan paham, tidak bingung untuk materi-materi selanjutnya. Baik, sekian materi dan pembelajaran hari ini. Jangan lupa KPR-nya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.